insyaallah. Nah, ini jadi, kita kita coba nanti rancang seperti itu, walaupun memang tadi, saya coba hubungi beberapa teman yang bahasanya kan sama semua kalau udah begini kan merasa, "Udah saya nggak apa, serahkan pas segala macam," gitu. Bilang, karena memang ini obrolan dari kita untuk kita ya, kita mulai dulu teman-teman yang memang bersedia berbagi, yang tadi termasuk ya Christopher Jamul Lail, saya sudah hubungi juga alhamdulillah bersedia, tapi memang dia malah minta masuk di yang pekan ke-4 itu yang memang, eee, yang bisa Kapasitas Rekta ialah kajian-kajian yang bisa beragam. Nah, jadi memang kalau saya agak misalnya sulit, kita minta yang nanti kajian misalnya kajian yang fikih ibadah, ataupun kajian tematik mungkin mau tidak mau saya nanti melibatkan juga beberapa rekan yang memang, baik di alumni yang beda angkatan ataupun yang memang bukan alumni, tapi insyaallah punya kedekatan dengan saya juga sudah paham, jadi memang kondisinya bisa bisa kita bangun. Yang jelas gitu ya. Jadi kita ingin ya pekan pertama ini kajian, eee, akidah akhlak, jadi memang tema itu kan tema besar juga itu, akidah akhlak juga sangat beragam. Kemudian nanti ke pekan kedua fikih ibadahnya, pekan ketiga ke tafsir tematik, nah keempat ataupun kelima nanti ya yang sifatnya variatif. Gambarannya seperti itu sih teman-teman. Itu nanti masalah pembicaraan nanti terus kita akan coba matangkan lagi, ya. Saya masih dialogkan di beberapa rekan yang memang insya Allah punya kapasitas gitu ya, sehingga nanti, saya mencoba menjembatani, ya rasanya udah cadangan aja saya nanti kalau teman-teman ada yang punya kapasitas lebih baik kan insya Allah, bisa kita kita minta ya kesediaannya, insyaallah. Ya gambaran awal begitu sih, ya biar simpel, itu pun hal-hal yang karena memang perjalanan tadi usia kita, makanya diambil tema awal ini kan yang ringan aja dulu nih masalah yang sudah familiar sebetulnya, tapi memang, bisa kita jadikan bahan obrolan masalah usia dengan, silaturahmi dan usia gitu ya. Nanti ada sisipannya masalah pentingnya, tolabul ilmi sebagai pengantar nanti kajian kita di malam hari ini insyaallah. Saya sudah kita akan, eee, ya dengan itu Profesor untuk membahas sisi-sisi itu insyaallah. Ya gambarannya gitu sih kalau memang kita Baik, sudah jam 8.15 nanti alhamdulillah silakan kayaknya Bu. udah masuk waktunya. Saya hanya pengantar saja, mungkin langsung mulai dibuka saja, untuk pekan ini oleh, ustadzmu sebagai moderator untuk mengarahkan, perbincangan atau kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan, kita bisa on time, tidak sampai jam 9. Kalaupun nanti bertambah mungkin atas kehendak teman-teman ya, artinya Iya dari iya. host dari kita, kita upayakan tepat jam 9. Mangga, Ustadzmu dilanjut, kita buka saja sudah jam 8 hampir 20 ya, Iya iya. mangga, next. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. ya rekan sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada, malam hari ini, eee, kita bisa memulai sesuatu yang tentunya, bagi saya sendiri sebuah dambaan sejak lama ya, kita bisa punya komunitas yang rutin gitu, khususnya teman-teman angkatan 89 yang, eee, ya sudah memasuki ya era-era, eee golden age ya, udah usianya 50 ke atas ya, atau mulai mau 50 ya, insyaallah. Sebuah masa yang cukup istimewa dan ini memang, eee, paling tidak kita membangun kesadaran bahwa, ketika Allah berikan kesempatan kita sampai hari ini, ya di usia seperti di mana beberapa teman kita sudah Allah lebih dulu panggil, ya kita satu sisi kesyukuran kita, di sisi lain bagaimana kita berbuat berikhtiar lebih banyak agar mengisi hari-hari kita dengan bekal yang lebih banyak. Nah, salah satunya memang lewat kajian-kajian seperti ini kita menambah bekal kita dalam, eee, bekal ilmu untuk kita melakukan amal soleh di sisa-sisa usia kita. Sebelum lebih jauh memulai tentunya, tempat juga saya juga ingin
ikut berbelasungkawa kepada salah satu rekan kita, ya, Teh Hori-Horiati yang memang hari ini Allah berikan ujian ditinggal oleh putra tercintanya. Kita tentu sama-sama doakan terlebih dahulu kepada Huri diberikan kesabaran dan putranya Allah berikan ampunan, maafan, dan tentunya yang mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah berikan ampunannya, rahmatnya, ya, dan maafnya untuk almarhum. Nah, juga untuk rekan-rekan kita yang sudah mendahului dalam rentang waktu yang begitu panjang, ya tentunya kita juga berharap ada nilai-nilai kebaikan yang kita pelihara dari apa yang sudah kita ya rasakan dari kebersamaan kita sedemikian panjang, insyaallah. Baik rekan sekalian, tidak berpanjang kalam lagi. Malam hari ini kita sudah ada teman kita, ya nanti ya beliau akan memperkenalkan diri lagi mungkin ya, kalau mengingatkan karena memang kita beragam nih, perjalanan begitu panjang. Nah, kalau di pengajian alumni khasnya kenalannya jadi lucu, ya khas ya, jadi dulu kelas 1-nya kelas 1 apa gitu, lalu nanti jurusannya apa, karena mungkin ada beberapa teman yang tadi tertilap juga yang nggak semuanya juga ingat, insyaallah. Nanti rekan kita yang memang di dunia akademisi ya sudah demikian panjang perjalanan beliau di dunia akademisi, dan sudah alhamdulillah mencapai dikukuhkan sebagai guru besar ya kalau saya baca walaupun saya sendiri memang secara pertemuan secara langsung juga memang begitu lama ya tidak ketemu dengan teman kita Profesor Abdul Basit ini. Kita berharap beliau mau berbagi dengan kita, saya menjembatani untuk kita sama-sama berbagi. Nah, temanya yang kita usung pada malam ini tema yang simpel, yang sederhana, yang tapi mudah-mudahan bermakna. Bagaimana kita memaknai umur kita, sisa usia dengan ikhtiar silaturahim, walaupun silaturahimnya tadi lewat media-media virtual, tapi tetap punya nilai sebagaimana silaturahim yang memang disyariatkan Islam. Nanti banyak dikupas oleh Prof. Basit, dan ya dari saya mungkin sebagai pengantar langsung dipersilakan kepada Prof. Basit nanti. Mudah-mudahan ada jeda waktu, ada sisa waktu untuk kita berdialog, insyaallah. Pada ya Prof. Abdul Basit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Mulyadi, guru saya dulu waktu dari mulai SMP ini ya. Ustadz Mulyadi luar biasa konsistennya, SMA dan juga hingga sekarang ini. Dan juga teman-teman semuanya, teman-teman saya yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ini karena agak banyak juga, ada sekitar 24 orang ini. Ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua. Itu sudah lama mungkin saya tidak pernah bertemu, terutama teman-teman di luar kelas. Kalau teman-teman kelas insya Allah ada beberapa teman yang sudah sering ketemu juga dengan saya. Saya di sekelas dengan Mbak Isti ya, di Fisika 1 ya, di Fisika 1. Kemudian di kelas 1-nya saya lupa ya, satu apa ya, dulu lupa itu. Sudah agak lama ya, mungkin ya yang jelas saya di kelas Fisika itu, Fisika 1. Baik, mungkin saya untuk lebih bahasannya supaya tidak ngalor ngidur, saya share screen aja ya Pak Mul. Ya. Kelihatan ya teman-teman? Jelas Ustaz. Kelihatan Ustaz. Baik, baik. Oke, tema kita
singkat tapi insya Allah padat gitu ya. Ini berkaitan dengan tema yang saya diminta oleh Ustadz Mulyadi berkaitan dengan usia dan silaturahim. Ya. Kita awali dulu kaitannya dengan usia ini. Ya, baik tentang usia. Di dalam bahasa Arab, ya, istilah usia ini dikenal ada dua ya sumbernya. Ada yang dari kata sinnun, ya. Sinnun itu kalau di kamus bahasa Arab itu dilihat maknanya ada gigi dan ada usia, ada bentuk dan juga ada arti sebiji terutama kaitan dengan kurma. Nah, karenanya makna sinnun ini lebih cenderung maknanya pada biologis. Nah, selain dari kata sinnun, usia ini dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah umrun, ya, atau dalam terjemahnya ini umur. Ini nanti ada keterkaitannya dengan memakmurkan ini, ya, kaitannya dengan umrun itu ada umron, ada umrun, kemudian isti'mar itu dari akar yang sama, ya, yakni memakmurkan. Salah satu tugas kita kan huwallazi ansa'akum wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakan kamu dan tugas kamu adalah salah satunya memakmurkan. Itu dari akar kata yang sama ya di umrun ya dari umur. Nah, di dalam Al-Qur'an dari dua istilah yang dikenal ini nanti Al-Qur'an banyak bahkan mengenalkannya hanya istilah umur ya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan istilah sinnun. Yang ada adalah istilah umrun ini. Ada beberapa ayat Al-Quran ya berkaitan dengan umur. Ya ini ada sekitar 5 ayat atau 6 ayat ya yang membicarakan terkait dengan umur. Ya, salah satunya umpamanya ada di dalam Al-Quran. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Jadi Allah telah menciptakan kamu kemudian juga mewafatkan kamu. Tapi di antara kita itu wa minkum man di sana ada sebahagian orang yang yuraddu ila arjalil umur yang dipanjangkan umurnya sampai pikun sehingga dia la ya'lama ba'da ilmin syai'an sehingga dia tidak mengetahui lagi yang apa yang sebelumnya dia sudah ketahui itu saking diberi umur yang panjang ya sampai pikun. Nah, ini juga nanti akan beberapa ayat yang hampir mirip ya ini kaitannya dengan ira al-jalil umur ini ya nanti ada di dalam surah Al-Hajj juga ayat 5 juga menyinggung tentang kaitannya dengan itu. Jadi Al-Qur'an ini lebih banyak berbicara dari istilahnya umur ya bukan istilah sinnun. Nah, bagaimana umur itu dalam perjalanannya ya nanti kaitannya dengan umur ini ada kata yang lain yang kemudian nanti memberikan batasan kita. Yang istilah Al-Qur'an disebut dengan azalim musamma ya. Kaitannya dengan batasan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Ya memang umur ini ya nanti dalam keyakinan kita ada yang disebut dengan qadha, ada yang disebut dengan takdir. Kalau yang disebut dengan qadha, ini ketentuan ini Allah lah yang tahu. Allah yang sudah menetapkan secara pasti. Ya, Allah yang sudah menetapkan secara pasti, makanya Al-Qur'an ketika menyebut kata azalim musamma, jadi sampai batas waktu yang telah ditentukan itu menggandengkan katanya itu dengan menggunakan kata qadha, ketentuan atau ketetapan yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah memang ditetapkan secara pasti. Nah, cuma kemudian ada lagi ya selain qadha ini ada berkaitan dengan takdir.
Nah, meskipun Al-Quran ketika bicara tentang takdir itu memang banyak berkaitan dengan alam. Ya, bicara tentang matahari wasyamsi tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar pada porosnya itu yaitu karena memang takdirnya, ya. Begitu juga nanti yang lainnya banyak bicara tentang alam, tapi ada kurang lebih dua ayat, ya, ada dua ayat di tempat dua surah yang itu berbicara secara general, ya. Wa khalaqa kulla syai'in, ya, nanti. Jadi segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan takdirnya. Nah, segala sesuatu itulah yang kemudian berarti mencakup juga ini adalah manusia, kan. Karena segala sesuatu, ya, tidak secara spesifik, tapi ini inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya. Nah, takdir ini, ya, kaitannya dengan, ya, ketentuan-ketentuan yang dalam satu pandangan ini bisa mengalami perubahan. Kalau tadi qadha ini sudah ketetapan yang dipastikan gitu. Kalau takdir ini bisa mengalami perubahan. Nanti akan saya contohkan, ya, kaitan dengan ini. Nah, bagaimana kita memahami takdir ini? Yang pertama tentu saja harus ada keyakinan kaitan dengan iman. Meskipun Al-Quran tidak menyebut secara spesifik rukun iman yang langsung berbicara tentang takdir. Ya, kalau yang lainnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, Rasul, kitab, hari akhir itu disebut langsung ada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tetapi berkaitan dengan takdir, Al-Quran tidak menyebut amana bil qadri, itu hanya ada di dalam kitab hadis. Al-Quran tidak. Tetapi tadi prinsipnya adalah ada secara general tadi, ya, di dalam surah 25 ayat 2 dan juga surah 54 ayat 2 itu kaitannya dengan kata takdir. Nah, dalam menyikapi takdir ini maka kita sebagai manusia itu perlu ada ikhtiar dan perlu ada doa sehingga, ya, keputusannya bisa jadi nanti akan terjadi perubahan. Ya, nanti akan saya sampaikan dalam satu hadis yang bisa jadi kita sudah ditentukan umpamanya 3 tahun, tapi bisa jadi kita dirubah menjadi 30 tahun lagi untuk ditambahkan gitu. Ya, tergantung dari upaya yang kita lakukan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan perubahan terkait dengan ketetapannya atau keputusannya sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Teman-teman sekalian yang saya hormati, nah, kita seringkali, ya, kita apa namanya, ya, lagi ulang tahun biasanya kan ini kan panjang umurnya kan begitu, suka nyanyi gitu, ya, panjang umurnya serta mulia. Nah, ini sebenarnya kita ingin umur panjang ataukah umur yang mulia tadi, yang berkah, kan itu. Ini nih yang kemudian menjadi hal yang kita diskusikan nanti, ya, kaitannya dengan umur berkah ini, kan itu. Nah, bagaimana supaya kita umur yang tinggal tersisa ini kita, ya, kalau mengikuti ketetapan ini adalah supaya umur yang kita diamanahi ini itu bisa menjadi umur yang berkah itu. Nah, saya mengambil dari ayat Al-Quran, umpamanya ada 2 ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan penyesalan terhadap umur. Karena dengan kita belajar penyesalan terhadap umur inilah nanti, ya, kita bisa mengambil pelajaran supaya kita jangan sampai nanti menyesal terhadap umur yang kita sia-siakan, sehingga kita bisa memanfaatkan umur supaya menjadi umur yang berkah, kan itu. Nah, ada 2 ayat, ada di dalam surah Ibrahim ayat 44 dan ada di dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Di dalam surah Ibrahim ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia
pada hari ketika ajab datang kepada mereka, maka orang yang zolim itu nanti akan berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Ya, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Ini ada kata kunci yang sangat penting, ya. Ingin kembali ke dunia dan ingin mematuhi seruan Engkau dan juga akan mengikuti rasul-rasul. Ini kaitannya dengan penyesalan yang pertama yang dia inginkan adalah kembali ke dunia supaya mematuhi seruan Allah dan juga mengikuti Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Munafikun, ya, juga ada kata yang kunci yang sangat penting, ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku, ya, sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ayat selanjutnya nanti dalam surah Al-Munafikun ayat 11 ini kata Tuhan, wala yuakhirallahu nafsan iza za'a ajaluha. Di sana Al-Quran menggunakan kata lan. Lan itu dalam bahasa Arab biasanya tidak mungkin. Wala yuakhirallahu nafsan. Jadi Allah tidak mungkin kalau memang sudah ditentukan waktunya untuk mati, ya, mau upaya apapun tetap mati gitu, ya. Wala yuakhirallahu, ya. Ya, meskipun ini kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil dua hal yang sangat penting dalam mengisi umur kita supaya umur kita berkah. Yang pertama adalah tadi kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasul-Nya. Nah, kalau kita kaitkan nanti berarti ini sebenarnya menjalankan fungsi kita. Ya, kita kan tugasnya itu atau fungsinya ini kan dua. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Ya, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah. Berarti ini dalam rangka mengisi umur yang berkah ini kaitannya dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya ini menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah kaitannya dengan bersedekah. Bersedekah ini pun juga menjalankan tugas fungsi kita yang kedua yaitu sebagai khalifatullah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Tuhan berkata kepada malaikat akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, dua hal ini, ya, taat kepada Allah dan bersedekah atau menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifatullah, ini hendaknya dilakukan secara seimbang. Karena kalau dilakukan secara tidak seimbang, banyak kasus gitu ya. Korun umpamanya, ya, dia hanya pada keduniaan menjalankan fungsi khalifah saja, tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di zaman Rasulullah ada Sa'labah, kan itu. Atau umpamanya hanya taat saja tanpa ada menjalankan khalifatullah juga keliru juga gitu. Kalau kita hanya taat saja kepada Allah. Nah, oleh karena itu di sinilah ada keseimbangan. Mungkin sering dikaji ya surah Al-Imran, yaitu orang yang seimbang itu adalah ulil albab. Ya, di mana di dalam Al-Imran 191 dikatakan ulil albab itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ada keseimbangan antara zikir dengan fikir, antara menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan menjalankan fungsi sebagai khalifatullah. Nanti banyak ayat
termasuk ayat ini yang di bawah ini ya, ini juga adalah dalam kerangka untuk keseimbangan. Ya, di sini ketika di dalam surah An-Nisa kita disuruh sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ini kan bagian dari menjalankan taat kepada Allah. Tapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menekankan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan juga teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Nah, artinya ini kita harus menjalankan dua fungsi ini secara keseimbangan. Nanti dalam ayat yang lainnya juga sangat banyak Al-Quran membuat betapa pentingnya keseimbangan dalam hidup ini. Wabtaghi fima ataqallah, nanti ada juga di dalam surah Al-Qasas, di dalam surah Al-Jum'ah. Ketika kita selesai sholat Jumat, maka kita lanjutkan untuk bertebaran di muka bumi. Artinya ini harus ada keseimbangan, bukan hanya kita ibadah, tapi juga kita bekerja. Bukan hanya bekerja, tapi juga kita ibadah. Inilah keseimbangan. Teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya tadi itu, tidak mungkin kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan baik, tanpa kita memiliki ilmunya. Nah, oleh karena itu ini sangat pas dan sangat luar biasa kalau kemudian Ustadz Mulyadi ini menggerakkan gitu kita untuk terus mengkaji ilmu. Tadi saya dengar beberapa topik gitu ya, ilmu-ilmu yang sangat penting ya. Memang ilmu yang mendasar ini minimal 3 ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi. Ya, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim nanti ada hadis di Arba'in Nawawi itu di hadis nomor 2 ya, di Arba'in di hadis nomor 2. Di Arba'in Nawawi itu di sana kaitannya dengan ketika datang malaikat gitu kan, minta diajarkan kepada Nabi, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Nah, keberagaman itu tidak terlepas dari trilogi itu, trilogi keimanan, trilogi keislaman, dan trilogi trilogi kaitan dengan iman, kemudian Islam dan ihsan. Nah, oleh karena itu untuk memperkuat iman, maka ilmu yang perlu kita kaji adalah ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kemudian yang berkaitan dengan Islam, kita perlu belajar syariah atau belajar fikih. Dan yang terkait dengan ihsan, kita belajar akhlak atau muamalah. Nah, 3 ilmu ini memang menjadi hal yang dasar untuk memperkuat keberagamaan kita dan juga memperkuat peran kita di dalam kehidupan dunia ini juga tidak terlepas dari 3 keilmuan itu. Jadi saya senang sekali kalau kemudian tadi tema-temanya memang dikaitkan dengan 3 keilmuan mendasar ini gitu. Ya, dalam kajian-kajian keilmuan ini. Nah, oleh karena itu Nabi berpesan kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, jika kamu melakukan satu pekerjaan, lakukanlah dengan ilmu dan akal. Jauhilah pekerjaan yang kamu lakukan itu tanpa pengaturan atau tanpa manajemen dan juga tanpa pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai lagi gara-gara dia tidak memiliki pengetahuan, kan itu. Sangat sayang kalau kemudian kita melakukan ibadah ya, tapi kemudian kita tidak mengetahui, jangan-jangan ibadah yang kita lakukan batal. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kita tidak mengetahui ilmunya. Oleh karena itu Nabi sangat menekankan sekali untuk kita terus-menerus mengkaji ilmu. Bahkan dalam perkembangan kekinian pun juga untuk kita bisa maju, ya konsep yang paling berkembang sekarang ini adalah kita menjadi manusia pembelajar. Untuk kita bisa beradaptasi dengan perubahan zaman pun juga kita harus menjadi pembelajar. Nah, Nabi menekankan sekali, tuntutlah ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat.
Artinya konsep Islam ini menuntut ilmu itu terus-menerus sepanjang hayat kan itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, gitu. Ya mari kita bersama-sama untuk terus sharing ya, untuk terus kita mengkaji ya supaya apa? Supaya nanti penguatan ya, penguatan amal ibadah kita, penguatan aktivitas keduniaan kita itu nanti jangan sampai kemudian kita rugi gitu. Ya. Kita dikasih waktu kalau hanya berhitung tentang sholat, mungkin kalau matematika sholat itu mungkin hanya berapa ya, usia kita 70 tahun, kalau dihitung itu dengan waktu ya sholat paling kita hanya 3 tahun. Selebihnya apa kan gitu. Masa kita dengan waktu cuma 3 tahun, sementara dikasih waktu 70 tahun, kita hanya 3 tahun mengabdi sholat. Nah ini kan ya kita malu dengan Tuhan kan gitu. Nah oleh karena itu bagaimana supaya kita aktivitasnya bernilai ibadah, maka ini harus kita jalankan dengan kita mengetahui ilmunya. Gitu. Ya terutama dari sisi niat, meskipun kita bekerja tapi kita niat lillahi ta'ala itu tentu saja punya makna yang dalam. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian yang saya hormati. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sedekah. Ya, tadi kan kaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berkaitan dengan sedekah, ini ayat Al-Quran panjang sekali di alam Al-Baqarah 261 sampai 274 ini. Di sana memang istilahnya infak. Ya hampir mirip ya sebenarnya sedekah dengan infak. Sedekah jauh lebih luas ya, bukan hanya materi tapi juga non materi juga disebut sedekah. Kalau infak cenderungnya pada materi ya. Nah, oke, sedekah ini merupakan salah satu bentuk penghidmatan kita kepada manusia. Ya, salah satu bentuk penghidmatan. Lihat bagaimana hadis kursi ini ya, di dalam salah satu hadis kursi itu hadis yang bersumber dari Allah, teman redaksinya dari Nabi. Nah, di dalam hadis kursi ini, ya ada diceritakan ini, pada hari kiamat nanti, Allah akan berkata kepada hamba-hambanya, hai hamba-hambaku, dahulu aku lapar, engkau tidak memberi makan. Dahulu aku sakit, engkau tidak menjengukku. Dahulu aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian padaku. Kemudian hamba-hambanya bertanya, Tuhan, bagaimana mungkin itu semua, sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Maka Tuhan menjawab, dahulu ada hambaku yang sakit, sekiranya kau jenguk, engkau akan temukan aku di situ. Dahulu ada hambaku yang lapar, sekiranya kau beri makan pada dia, engkau akan temukan aku di situ. Dahulu ada hambaku yang telanjang, sekiranya kau memberikan pakaian kepadanya, engkau akan temukan aku di situ. Artinya, di sini peran sedekah itu begitu sangat luar biasa ya untuk kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, penghidmatan sedekah itu merupakan bentuk penghidmatan kita kepada manusia yang nanti dari sanalah kita kemudian akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghidmatan dalam Al-Qur'an itu diistilahkan dengan istilah jihad. Yang biasanya Al-Quran menggunakan dua kata ketika menyebut jihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu dan juga dengan jiwa kamu. Kan itu. Nah biasanya kita ini dengan sekuat tenaga itu mengumpulkan harta. Itu mungkin kuat. Tetapi kadang-kadang ketika harta ini harus dikeluarkan itu nampaknya agak berat. Nah itu. Nah ini barangkali yang perlu. Jadi memang penghidmatan ini penting. Jadi nanti kita bisa melakukan satu keseimbangan bahwa jangan hanya kita ibadah aja terus begitu, tapi penghidmatan kepada orang lain, menolong orang lain menjadi kurang. Atau juga jangan hanya menolong orang lain, tapi juga kita kurang juga dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ini keseimbangan. Saya hanya ngambil satu contoh saja. Ini seorang tokoh mungkin ya teman-teman sudah begitu mengenal ya, Imam Al-Ghazali, luar biasa. Beliau usianya muda, 53 tahun. Ya, beliau usia 53 tahun tapi
Beliau ini kalau dihitung karyanya mungkin yang formal itu 46, tapi ada yang mengatakan karya beliau 200 lebih. Secara biologis umurnya mungkin 53, tapi secara kultural sampai hari ini banyak pasti orang akan mengenal Al-Ghazali. Ya, padahal beliau meninggal 1111. Jadi umur budayanya itu terus panjang, umur kulturalnya sampai hari ini banyak orang mengenal. Karena Al-Ghazali selain dia sebagai seorang pimpinan perguruan tinggi di Madrasah Nizamiyah dan sangat terkenal, bahkan beliau juga mengalami ya beberapa kali goncangan kejiwaan itu. Ya, di dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal itu beliau menyampaikan autobiografinya hampir 3 kali beliau mengalami kegoncangan jiwa itu dalam mencari kehidupannya yang hakiki kan itu. Padahal beliau sudah sangat terkenal sebagai rektor, sebagai pimpinan perguruan tinggi di Madrasah Nizamiyah dan juga sudah punya karya. Kalau 200 karya berarti dibagi 50, masih bayi saja sudah punya karya 4 Al-Ghazali sebenarnya. Kalau dibagi ini waktunya 50 tahun, berarti kan setiap tahun dia mengarang paling tidak 4 itu. Dia karyanya hampir 200-an lebih kan itu. Artinya sepanjang hayat ini luar biasa punya kemampuan. Nah, ini adalah bentuk penghidmatan. Karena bentuk penghidmatan yang terbaik itu bukan ya hanya berbagi. Karena kalau kita berbagi saja itu, tapi kalau berbaginya itu memberikan manfaat yang panjang itu jauh lebih bagus. Jadi kalau Al-Ghazali ini kan berbagi dengan ilmunya ya di bidang filsafat, fikih dan seterusnya itu nanti bahkan kitabnya yang sangat terkenal nanti Ihya Ulumuddin itu kan di kalangan tasawuf itu ya mesti wajib membaca buku beliau kan itu kaitannya dengan karya-karya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa Al-Ghazali ini ya. Nah, karenanya ilmunya terus mengalir dan mengalir. Jadi begitu dia penghidmatan terhadap ilmu ya, nanti banyak yang ikut kepada beliau dan juga banyak yang mengikutinya. Baik, supaya batuknya juga tidak, saya percepat juga. Nah, apa hubungannya umur dengan silaturahim? Ya, baik, silaturahim itu dalam bahasa Arab. Jadi yang benar itu penyebutannya silaturahim, bukan silaturahmi. Karena kalau silaturahmi ini nggak dikenal di dalam bahasa Arabnya itu menjadi keliru ya. Yang benar itu adalah silaturahim dari kata as-sila dan juga ar-rahim. As-silah itu ya artinya relasi, hubungan, ya keterkaitan atau ikatan. Sementara rahim itu adalah rahim ibu, ya kandungan seorang ibu. Nah, silaturahim ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surah An-Nisa dan beberapa ayat yang lainnya nanti banyak ya. Saya mengutip hanya di dalam surah An-Nisa karena nanti ada kaitannya dengan diri kita yang satu ini ya. Kita kan awalnya satu. Ya Yuhanna suttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah dari diri yang satu. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha dan kemudian dari situ dia menciptakan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa dan dari keduanya lah kemudian nanti berkembang biak itu laki-laki dan perempuan yang banyak kan ya. Rijalan katsira wa nisa. Kemudian ada perintah wattaqullahallazi bertakwalah kepada Allah allazi tasaaluna yang mereka itu nanti memohon, saling memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perintah yang kedua wal arham dan peliharalah silaturahim ini. Jadi silaturahim itu adalah perintah setelah kita bertakwa. Ya, perintah yang sangat penting kaitannya dengan silaturahim ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis dan juga dikaitkan dengan umur, mungkin ini dari hadis inilah yang seringkali banyak dikaitkan ya, kaitan dengan silaturahim dengan umur. Man syarrahu ya ayyub satolahu fi rizki, barang siapa yang senang ya ingin lebih banyak diberikan rizki dan juga umur panjang, maka dia harus menjalin silaturahim. Ya, atau di dalam hadis yang lainnya ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan, ya kaitannya dengan takdir juga, sesungguhnya seseorang itu menyambungkan silaturahim dan sisa usianya tinggal 3 tahun lagi.
kemudian Allah memperpanjang usianya menjadi 30 tahun lagi. Atau ia memutuskan silaturahim dan sisa usianya 30 tahun. Kemudian Allah mengubahnya menjadi 3 tahun. Lalu Rasulullah membaca ayat ini, Allah menghapuskan apa yang dia kendaki dan menetapkan apa yang dia kendaki, dan di sisi dia ada umul kitab. Artinya bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ada kaitannya ya antara silaturahim juga dengan ya kemakmuran, dan silaturahim juga ada kaitannya dengan umur yang panjang. Mengapa demikian? Ya, teman-teman sekalian, ya. Paling tidak pertama adalah bahwa kita kumpul ini sebenarnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu kan sebagai makhluk sosial itu kan berkumpul. Maka kita senang kalau berkumpul. Paling tidak dari tubuh kita itu, ya kita kan punya perut. Perut ini kan harus diisi. Nah, dari perut itulah kemudian kita belajar dulu dari pelajaran ekonomi, ya. Sebelum ada alat tukar uang, kan ada yang namanya tukar menukar barang, ya, barter itu. Kan itu. Nah, itu karena kebutuhan memenuhi perut. Karena dasar perut inilah manusia kemudian berkumpul karena kebutuhan perut tidak bisa dibohongi. Demikian juga kebutuhan kaitannya dengan seks kan itu. Adanya pernikahan itulah yang kemudian orang menjadi berkumpul. Jadi berkumpul itu sebenarnya kebutuhan dasar. Nah, sehingga dari berkumpul itulah kemudian nanti akan terjadi interaksi, terjadi silaturahim kan itu. Nah, kemudian yang kedua juga sistem imun tubuh kita itu sangat berkaitan dengan optimalisasi keseimbangan kita antara tubuh seseorang dengan juga psikisnya atau spiritualnya. Semakin tenang ya di dalam diri kita, tentu saja imun kita ini semakin baik. Banyak hasil penelitian, umpamanya penelitian dari Muhammad Soleh ya dari Surabaya ya, seorang dokter melakukan penelitian tentang pengaruh tahajud ya terhadap imun tubuh kan itu. Nah, itu kan karena ada ketenangan. Demikian pula ketika kita ada silaturahim di situ. Ya, tentu ada dukungan sosial dari situ. Ketika kita lagi sedang stres, lagi sedang depresi atau gelisah dan seterusnya, maka dengan adanya silaturahim itu akan mengurangi itu. Mengurangi stres, mengurangi depresi, kegelisahan dan seterusnya, ya. Nah, sebaliknya kalau kemudian kita kurang silaturahim bisa jadi nanti akan ya dukungan-dukungan sosialnya semakin berkurang sehingga imun kita juga menjadi berkurang juga kan itu salah satunya, sehingga dari situlah kemudian eh, makanya kemudian dianggap memanjangkan umur kita karena kita punya daya imun yang kuat karena kita sering melakukan silaturahim. Dan juga silaturahim bagian dari penghidmatan kita kepada manusia, sehingga dengan kita silaturahim, insya Allah kita akan dekat atau menghadirkan Tuhan di depan kita. Baik teman-teman sekalian, ya waktunya memang sudah hampir habis. Mohon maaf, mungkin saya cepat sekali memberikan penjelasan tadi supaya materi yang saya sampaikan tidak terlalu jauh saya ngalor ngidulnya, makanya kemudian saya buat seperti ini untuk menyesuaikan waktunya juga. Mungkin itu terima kasih Ustadz Mul dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf mungkin kalau materinya ini terlalu sederhana ya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzmu masih di mute, punten. Posisi masih mute, ya. Mohon maaf. Ya, ya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Basit. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Saya tidak akan terlalu mengulang gitu, tapi pada prinsipnya kita sudah menangkap makna bahwa ada keterkaitan yang sangat jelas antara umur kita, ya keberkahan umur dengan silaturahim yang memang harus dijalin ya. Nah, juga di sana nanti ada diisi dengan bagaimana mengisi
ya umur kita agak berkah ya diantara dengan ketaatan dan bersedekah. Tentu dengan beberapa konsep yang sudah disampaikan sedemikian jelas insyaallah. Tapi mungkin teman-teman akan mencoba memperdalam tajam dari kajian yang diberikan dengan ya beberapa pertanyaan. Dipersilahkan. Ada yang sudah. Saya mulai dulu kali ya, boleh ya Ustadz? Boleh. Silakan. Ustadz Prof. Abdul Basit, saya mau tanya nih, tadi kalau saya tidak salah menangkap itu ada usia yang sifatnya memang sudah ditentukan. Lalu kalau memang bisa berubah, apa yang membuat berubah ketentuan itu? Itu aja. Ya, silakan langsung, Pak Basit. Terima kasih, Teh Desi ya. Tadi saya sampaikan ya di gambar itu ketika ada takdir itu, ya ketika kita memahami tentang takdir ini memang bisa dilakukan perubahan. Ya dengan 3 cara. Pertama tadi itu dengan kita yakin betul kaitannya dengan adanya takdir iman. Yang penting prinsipnya kita tidak mengatur tentang ya apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kita tidak mengaturnya gitu. Jadi kita lebih pada tawakal nanti. Ya dengan cara apa untuk bisa bertawakal itu selain dengan keimanan tadi adalah dengan cara kita ikhtiar, ada ikhtiar terus. Ya, ikhtiar dan doa. Tadi ada 3 yang saya sampaikan. Itu ada iman, ada ikhtiar dan juga ada doa. Nah, inilah 3 hal yang bisa nanti untuk mengubah gitu ya. Mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan memperpanjang usia kita tadi kan gitu. Karena tadi dalam contoh ya hadis tadi yang tadinya diberi umur 3 tahun, terus kemudian silaturahim kita, salah satu upaya ikhtiar kita adalah silaturahim. Ya, maka itu bisa mengubah takdir kita. Atau ikhtiarnya kalau kita sakit bisa berobat, itu adalah juga bagian dari ikhtiar kita, kan itu. Ya, silaturahim ini kan bisa banyak ya nanti. Ada silaturahim yang sifatnya fisikal ya kita ketemu langsung, ada silaturahim dalam arti yang ruhani ya. Kita saling mendoakan. Nah, oleh karena itu ketika ada teman sakit ataupun juga yang lain sakit atau ada yang mendapatkan musibah, itu dengan kita silaturahim ruhani ya kita mendoakan gitu ya. Kita mendoakan insya Allah bisa menjadi bagian dari wasilah untuk bisa mengubah takdir tadi ya dengan kita memperbanyak doa dan memperbanyak silaturahim. Itu Mbak Teh Desi ya kaitannya dengan upaya yang bisa kita lakukan untuk merubah takdir itu ada iman, ada ikhtiar dan ada doa serta disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Ustaz. Ya, ada teman yang Agung Ustaz. Oh enggak, silakan. Ya Ustaz Basit, terima kasih. Tanya sedikit, minta bantuan pencerahannya terkait dengan iman, doa dan doa, khususnya tentang doa tadi ya. Hanya yang ingin saya tanyakan, kira-kira adab berdoa yang baik itu seperti apa jika kita kaitkan dengan satu hajat yang ingin kita capai dalam kaitannya dengan kita tidak mau mengatur ketetapan Allah misalnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira adab berdoa itu baiknya bagaimana ya? Ya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya langsung. Langsung? Oke. Ya, silakan. Baik, di Al-Qur'an ada dinyatakan begini. Ya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa ya coba kita gunakan nama-nama Allah sesuai dengan doa yang mau kita minta gitu. Jadi kalau kita umpamanya mau minta ya kekuatan ya Qawiyyu ya Aziz begitu. Ya. Kalau kita mau minta rizki ya Razzaq atau ya Rahman ya Rahim bisa juga gitu. Jadi nama-nama yang 99 ya yang ada di dalam Al-Qur'an itu bisa menjadi awalan untuk kita berdoa. Nah, ini dalam Al-Qur'an ya. Nah, atau
bisa juga kita berdoa itu sesuai dengan tempat ya, karena ada beberapa dalam hadis keterangan tempat-tempat yang mustajabah ketika kita berdoa ya. Yang jelas kita harus yakin ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juga menyatakan ketika wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika hambamu Muhammad bertanya kepadaku, sesungguhnya aku ini dekat. Ud'uni astajib lakum. Aku ini pasti akan mengabulkan doa. Karena itu kita harus yakin bahwa doa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melakukan su'uzon. Ya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Nah, untuk bisa mengabulkan itu maka ya ada di dalam keterangan hadis itu beberapa persyaratan yang memang harus kita lakukan supaya doa kita itu dikabul. Ya, umpamanya ada di dalam Arba'in Nawawi itu ada hadis ya, di bagian akhir di Arba'in itu hadis saya lupa 38 apa 37 itu nanti di sana ada orang yang sudah berjalan begitu lelah sekali gitu ya, sampai pakaiannya kusut gitu ya. Terus kemudian juga kelihatan begitu jeleknya kan begitu. Terus kemudian dia mengangkatkan tangannya ke langit bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kata Nabi, dia makanannya diisi dengan makanan-makanan yang haram, minumannya diisi dengan minuman yang haram, dan tubuhnya dikenyangkan dengan makanan-makanan yang haram. Kata Nabi, apakah mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan itu. Nah, oleh karena itu juga ada persyaratan di situ. Jadi salah satunya juga mohon dari makanan kita juga harus terjaga, jangan sampai kemudian kita memberikan makanan terhadap diri kita dan keluarga kita dari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Nah, selain tentu saja juga nanti ada tempat-tempat khusus ya, kita berdoa tadi saya belum selesai ya. Tempat-tempat yang khusus ini umpamanya ketika kita lagi sedang sujud sholat itu juga adalah tempat yang baik ya untuk kita berdoa ya. Terus kemudian juga di waktu malam ya, di waktu antara azan dengan iqomat gitu ya, atau antara khutbah pertama dengan khutbah kedua ya, dan beberapa tempat-tempat yang lainnya yang istijabah silakan bisa dimanfaatkan oleh teman gitu ya, oleh kita untuk bisa melakukan doa. Yang penting sekali lagi bangun keyakinan yang kuat bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Dan tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab. Yang paling penting adalah kita bisa memahami apa yang kita mohon kan itu. Ya, apa yang kita mohon. Nah, itu barangkali beberapa poin kaitannya dengan kita berdoa supaya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan doa. Baik, Prof. Wasid, mungkin saya agak dipertajam ya pertanyaan dari Ya, Agus. monggo. Karena kan selain masalah adat juga mungkin masalah tekstualnya. Jadi Ya, konten tadi. Satu sisi kita tidak ingin mendikte Allah gitu kan. Kita punya ya, hajat tapi kita tidak ingin mendikte Allah. Di sisi lain ketika kita mengungkap sesuatu kan kita nggak tahu yang kita minta itu baik atau tidak. Yep. Nah, kaitannya mungkin Agung tuh gitu ya. Gimana saya kalau mau minta sesuatu ya ada kekhawatiran gitu. Saya jangan sampai nanti saya mendikte seolah-olah mendikte Allah gitu ya kalau dengan permintaan yang kekeh gitu kan, kita terus berdoa tapi gimana nih menyeimbangkan itu. Satu sisi kita ingin punya hajat tapi sisi lain juga kita tidak ingin mendikte lebih ya. sisi tekstualnya gitu ya. Ini tuh Ya. mungkin bisa tajam. Baik. Nah, jadi begini, kita tetap berdoa, bermohon ya sesuai dengan keinginan kita. Umpamanya ya kita ingin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, berilah kami kesehatan, tapi juga harus diimbangi kesehatan yang tentu saja punya makna. Karena buat apa juga panjang umur kalau kemudian tidak bermakna kan gitu ya. Oleh karena itu kita mohon supaya dipanjangkan umur yang umurnya itu bisa berkah ya, bisa berbuat baik kan gitu. Ya. Itu lebih bagus kalau diarahkan ke sana. Nah, kalau kemudian kita sudah meminta itu, terus kemudian kejadiannya ternyata kita belum, gitu ya, kejadiannya kita belum, ya jangan kita memaksakan diri, kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti
pasti ada apa ya? Ada hikmah ya, ada hikmah di balik yang Allah berikan kan itu. Yang Allah berikan. Ada banyak hikmahnya gitu ya, ada banyak hikmah. Saya pernah umpamanya satu pengalaman umpamanya ya, satu pengalaman ketika dulu memohon ya memang saya pernah ingin mencalonkan diri juga untuk menjadi rektor umpamanya ya. Terus kemudian ya Tuhan tidak jadi kan gitu ya, karena kan ya sudah nggak jadi. Ya akhirnya kemudian ya berpikir ya memang di awal-awal agak sedikit ini juga ini kenapa gitu kan. Artinya dari sisi kapasitas, dari sisi ini artinya sudah memenuhi lah gitu. Nilai dan seterusnya saya tahu gitu. Nah cuma kemudian kok nggak jadi, ya sudahlah kita terima begitu ya. Sudah kita terima, ternyata setelah itu Allah punya desain yang lain kan begitu. Saya dikepercayai yang lain, saya suruh membangun pondok pesantren mungkin. Ya akhirnya kemudian saya nggak ada yang menduga bahwa ada pondok pesantren yang kemudian mau bekerja sama dengan ketika waktu itu saya baru mendirikan awal. Ada yang mau bekerja sama yang besar gitu. Saya nggak menduga kalau itu kemudian saya apa namanya diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke sana. Mungkin berkhidmatnya lebih banyak kalau kemudian dibandingkan dengan berkhidmat jadi ke sana kan begitu. Ya. Nah, artinya ada yang luar biasa di situ yang saya dapatkan. Meskipun pada saat itu tantangan berikutnya muncul ketika saya juga ditimpa sakit kan begitu. Ya ditimpa sakit, ya terus kemudian ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya bisa secara perlahan-lahan kita coba terima apa yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian dari kenikmatan yang diberikan, mungkin menegur saya supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu salah satu bagian karenanya ya kita dekat. Ya seperti yang ditulis oleh ini apa namanya seorang tokoh As-Samarkandi ya di dalam buku mungkin yang lagi sedang terbit juga ya, istirahatkanlah dirimu dari kehidupan dunia. Inti dari buku itu sebenarnya adalah kita jangan sampai mengatur apa yang Allah sudah kehendaki. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengarahkan kita ke sini, jangan kemudian kita menyesali. Mungkin di balik itu sebenarnya Allah mencegah kita gitu dari perbuatan-perbuatan yang mungkin nanti di dalam salah satu kegiatan yang itu jauh kita dari Allah, tapi kita diarahkan kepada yang lainnya yang mungkin lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu Ustadz Mul. Mungkin Ustadz Mul barangkali punya pandangan lain ya. Saya belum berlanjut karena tadi juga di awal diingatkan oleh Desi kaitan masalah waktu ya. Jadi memang sangat menarik nih kajian pembuka kita. Tapi mudah-mudahan kita juga nanti sangat minta nih kepada Prof. Basit untuk bisa rutin berbagi lah dengan kita semua di sini. Nanti bisa kita bersambung lah ya dengan kajian-kajian berikutnya insya Allah. Nah, kita sepakati dulu sisi waktu ya. Nah, jadi saya lebih baik nanti kita tetap tutup dulu. Walaupun saya sangat yakin banyak hal yang ingin didialogkan, tapi kita coba ini sudah agak kelewat juga ya karena awal. Kalau mudah ke depan tadi kata kita bisa mulai betul jam 8 ya jam 9 kita off. Ini karena awal ya sampai nanti semangat di awal tapi karena terlewat begitu juga beberapa teman punya banyak kepentingan aktivitas. Dari saya sebagai moderator awal ini kita ajukan dulu insyaallah ya jazakallah khairan kepada Profesor Basit sudah mau berbagi dengan kita. Jadwal-jadwal selanjutnya nanti akan saya informasikan dan juga kita diskusikan lagi dari hasil pertemuan pertama ini. Lebih kurang mohon maaf saya kembalikan kepada pembawa acara awal. Silakan Desi dan saya lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Prof. Basit sudah berbagi dan insyaallah jangan bosan juga untuk terus berbagi dengan ya, kita di sini. Ya, silakan ditutup untuk itu. Ya, materi sudah saya share ya di chatting ya. Ya, siap sudah ya, saya. Terima kasih banyak. Juga mungkin ini mumpung perdana, mungkin bukan tadi Ustadz Mul maksudnya baik supaya kita punya kesepakatan yang nyaman buat kita semua karena kita nawaitukan untuk tiap minggu, tiap pekan, mudah-mudahan Prof. Basit bisa
tetap mendampingi kita selain teman-teman yang lain, ustadz-ustadz yang lain juga. Mungkin kita sepakati kalau teman-teman ada yang keberatan, mangga disampaikan. Atau tadi saya yakin masih banyak pertanyaan. Tadi juga saya lihat Kang Dedi misalnya, Dedi Falak, nampaknya ingin bertanya misalnya yang tampak di saya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, bagaimana kalau kita biasakan setiap akhir pertanyaan yang tersisa, silahkan di chat atau langsung private ke saya by WA atau apa, kita save atau ke host Teh Isti, nanti minggu pekan berikutnya bisa kita selalu mulai dengan membahas pertanyaan yang lalu. Itu sih usul saya, mumpung di pekan pertama nih, mungkin teman-teman yang lain mangga. Saya sih sepakat dengan Ustadzmu, kita membiasakan untuk waktunya on time, kemudian kita selesaikan juga on time. Untuk teman-teman yang memang hendak meninggalkan majelis, merasa nyaman meninggalkan, tapi kalau masih ada yang mau ngobrol, ruangan tidak kita tutup dulu, cuman secara resmi kajian kita tutup. Jadi tepatnya seperti itu, bukan menghilangkan kemungkinan teman-teman bertanya atau lainnya gitu. Mangga kalau ada yang ini dulu sebelum nanti kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Ustadz Basit masih bisa memimpin doa buat kita semua. Des, ada soal ini dulu aja apa? Soal kesepakatan, soal teknis mungkin ya, teman-teman. mau usul dikit bisa nggak? Nanya deh. Siap. Ya, kan tadi itu bagus tuh, saya pikir kalau ada yang, karena waktu kan terbatas ya, cuman mungkin kalau ada yang belum tertampung kan dicatat lewat admin atau gimana. Cuman begini, harus disepakati, terus setelah itu channel komunikasinya lewat mana, pakai WhatsApp grup yang di mana gitu misalnya, supaya nggak kehilangan jejak. Kalau saya jadi ceritanya juga awalan percakapan itu kalau di grup kita di SMA 1 ini ada 2 grup besar ya, satu grup yang besar yang bercampur, yang satu ada yang odol tapi tidak semua bergabung. Terserah apakah harus dibuat baru atau bisa teman-teman yang belum di odol bisa bergabung. Odol itu one day one lembar, teman-teman membiasakan sehari 1 lembar. Ada ya tidak wajib lapor, tapi setidaknya bersama-sama di tempat masing-masing mengaji. Tapi bisa juga itu ditambah dengan kajian-kajian dari sini. Saya khawatir kalau wakil ditambah lagi, ntar banyak yang teriak-teriak. Ya, sementara gini mungkin, karena ini kan di forum Zoom ya, ada chat-chat yang mungkin nanti kalau sementara nanti hostnya atau moderator saya coba misalnya beberapa pertanyaan yang belum seperti disampaikan, ya nanti bisa japri gitu kan sifatnya, Ya. ataupun di forum juga, tapi walaupun kalau ada tertunda nanti kita jadikan PR. Tapi kan kadang sifat kajiannya, kalaupun nanti kita rutinkan ketemunya kalau dengan tema yang sama kan bulan depan itu, tidak di pekan berikutnya, mungkin saya ganti pembicara kan gitu. Nanti mungkin kita akan coba cari caranya yang mungkin yang lebih bisa kita lakukan. Bisa jadi sifatnya kan paparannya, karena dari kita untuk kita ya paparannya bisa disampaikan juga via teks gitu kan di grup segala macam, itu teknis nanti bisa. Tapi jelas ini mudah-mudahan kalau tertunda sebulan juga kadang-kadang mungkin lupa juga gitu ya. Iya, kelamaan. Bisa kita siasati di memanfaatkan grup yang ada, tidak bikin grup baru lagi. Ya. Kita kasihkan note gitu kan, ini adalah jawaban dari pertanyaan di kajian kita gitu. Jadi mungkin bisa, kalau memang perlu japri ya japri gitu kan, kalau memang bisa di grup ya dengan permohonan maaf. Karena kan walaupun di grup yang umum juga ada beberapa misalnya teman-teman suka share juga kaitannya dengan terus yang Islam segala macam, kan nggak jadi masalah. Ya, setuju. Permakluman kepada teman-teman yang lain, agar juga teman-teman yang tidak hadir juga melihat dinamikanya nanti. Ya, dinamikanya selain nanti rekamannya juga nanti selain yang muncul kan bagian dinamika dari kajian ini lah. Itu dulu mungkin ya polanya biar dipermudah aja.
Ya, oh iya, ini juga kita memang kan kemarin mencoba untuk next, mungkin ini pertama masih meraba polanya, tapi berikutnya memang kita selalu akan coba kajian kita ini kita masukkan juga ke YouTube. Jadi masih teman-teman yang tertinggal masih bisa melihat ulang atau melihat dinamikanya langsung. Ya, boleh. Iya. Lalu berikutnya soal waktu itu, kalau kemarin Ustadzmu bilang berharapnya pekan 1, 2, 3 Ustadznya sama ya Ustadzmu Ya, supaya berharap ada begitu. kesinambungan. Kita berharapnya seperti itu supaya ada sinambung. Baru mungkin yang keempat kita bervariasi kembali gitu. Nah ini ada juga dari Wiwi ya, minta waktunya ditambah, tanya jawabnya nggak kebagian. Silahkan disepakati mumpung di awal, tapi kalau saya lebih melihatnya karena ini malam, jadi takutnya teman-teman juga agak lelah atau apa, sehingga kita upayakan maksimal kalau yang sifatnya materi kajian hanya 1 jam maksimal, tapi kalau soal penambahan saya kira kembalinya ke Ya, kesepakatan aja. pemateri ya, cuman artinya tentu dengan kesepakatan teman-teman, tetapi saya kira forum maksud saya lebih begini sama Ustadzmu, jadi setiap kajian kita tetap tutup sesuai waktu, bahwa kalau nanti ada tambahan bisa japri, atau kalau saat itu memungkinkan kenapa tidak ditanyakan gitu. Tapi lebih ke kesepakatan kita supaya teman yang lain yang mau meninggalkan majelis juga lebih nyaman karena sudah diakhiri. Lebih kayak begitu, Teh Wiwi, mangga kalau memang pengen langsung ditanyakan banget nih kali ini. Saya kira sih saya emang nggak keberatan, mungkin teman-teman yang lain, tapi nawaitunya saya sama Ustadzmu gitu, dengan Teh Isti, dengan ini supaya kita lebih taat aja dan teman-teman juga yang masuk dan keluar juga nyaman karena ini daring. Jadi kita sama-sama belajar dengan nyaman gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Kuma Ustadzmu itu mau ditanyain apa gimana? Mau dipenuhi? Ya, nggak apa-apa disampaikan aja, nanti tinggal. Ustadzmu, kita tutup 9:30 ya, tapi sebelumnya mungkin kalau masih ada waktu nggak apa-apa, mungkin sebelum itu, sebelum kita tutup bareng dengan doa atau kumaha, enggak. Ini udah 5 menit menuju 9:30. Ya, ini karena perdana ya, mungkin ada yang, kalau memang ada yang sangat ingin sampaikan aja teman-teman. Silakan dulu, jadi biar kita nanti apakah memungkinkan di forum ini atau tadi ditunda, jawabnya. Teh Wiwi disampaikan dulu, nanti mungkin biar Ustadzmu dan Prof. Basit menimbang bagaimana mau dijelaskan panjang lebar atau hanya sekedar diawali dulu, nanti dilanjutkan. Silakan dulu disampaikan. Ya, Prof. silakan. Baik, kalau tidak, jadi akan sekalian intinya gitu. Masih karena tidak berlanjut, nggak ada pertanyaan. Baik ya, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya Ustadzmu. Ya, betul. Mungkin Prof. Basit bisa menutupnya dengan doa bersama buat kita semua. Mungkin ada usulan sih sedikit saya, tiap pekan mungkin ada untuk pembuka acara, kalau bisa dibacakan dulu ayat Al-Quran barangkali Ustaz, walaupun sedikit ya, usul aja. Soal siapanya boleh. Saya japri lah teman-teman yang, iya. Saya japri yang dikasih tugas. Ya. Ada Ustadz Dwi, Ustadz Dedi tuh. Saya kan Pak Prof. Basit di Irwan. Doa ya, Ustadz Mul. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taklim kita ini bisa berjalan rutin, ya,
dan kita bisa mengambil manfaatnya dari taklim yang kita lakukan ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakas syukru, wa lakal mulku, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna, warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول حياتنا وأمرنا بالأعمال الصالحة والصحة والعافية واختم بحسن الخاتمة. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Temanya apa, Ustadz Mul tadi? Yang Kajian mana? tentang apa? Minggu depan? Minggu depan, salah fikih ibadah. Baik, teman-teman mohon di blasting, mudah-mudahan terus bertambah. Jika tidak, mudah-mudahan pun tetap kita diberikan kekuatan untuk konsisten terus melakukan kajian ini dan tetap menjalin silaturahim. Mudah-mudahan demikian. Baik, Amin. hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak, Pak Basit. Mudah-mudahan nggak bosan. Insya Allah, insya Allah. Sama teman-teman. Teman-teman juga terima kasih. Mohon bantu tetap dihidupkan majelis kita ini dengan membagikan kajiannya atau membagikan undangannya. Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan teman-teman yang mau live, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng nggak, Neng? Foto bareng nggak? Allah, Arya kasihan nih. Ya udah nih, foto bareng aja yuk. Foto bareng aja dulu ya. Ya. Ntar teman-teman ya, kalau bisa menghidupkan videonya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Oke, ya. Aku ya, ini ada dua ini ya, dua slide ya. Ini slide pertama dulu, ada Pak Abdul Basit, ada Mas Hoho, ada Kang Dedi, Ustadz Mul, Pak Herman, Diahmur, dan lain-lain ya. Oke ya, slide 1 ya, siap-siap aja dua-duanya. Wah, ada Ustadz Bondan. Yang cerah ya, yang cerah. 1, 2, 3. Satu lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Salam semuanya. Salam ya. Assalamualaikum.
Saya izin live semua ya, mat istirahat ya. Ya, izin. Oh, yuk. Arya, maaf ya, baru masuk ya. Oh, Ustadz Arya. Ya, Ustadz Arya besok ya, kita ketemu lagi ya. Oke. Assalamualaikum semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.